Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dengan anggota Agus Salim, Anissa Fauziah, saya Arista Widya Lika Rosadi, dan Siti Jainat. Dalam video ini, kami akan menyajikan surveillance terkait dengan penyakit osteoporosis. Selamat menyaksikan. Definisi dari osteoporosis sendiri berasal dari kata osteo dan poros. Osteo artinya tulang dan poros artinya lubang atau keropos. Selain menurunkan massa tulang, penyebab osteoporosis lainnya adalah penggunaan berbagai obat dalam jangka panjang. Hal-hal yang dapat merusak tulang seperti antikonvulsan dan hormon gangguan pada kelenjar tiroid dan proses penyerapan kalsium yang diresapkan dalam dosis tinggi. Dan penyakit Cushing yaitu kelebihan produksi kortisol dalam tubuh. Gejala-gejala yang dialami oleh pasien penyakit osteoporosis diantaranya adalah sakit di daerah punggung, postur tubuh yang membungkuk, sering mengalami cedera tulang, dan nyeri pada persendian. Selanjutnya yaitu masuk kepada pengumpulan data surveillance osteoporosis. Yang pertama dulu yang bakalan kita bahas yaitu mengenai fakta osteoporosis. Tahukah teman-teman bahwa satu di antara 3 wanita, sebagaimana yang dijelaskan pada gambar di atas, itu pada usia 50 tahun menderita osteoporosis. Sedangkan pada laki-laki, teman-teman, satu di antara 5 pria di atas usia 50 tahun menderita osteoporosis. Di mana, sebagaimana yang sudah dijelaskan di gambar ya teman-teman, osteoporosis terjadi tidak bergejala dan baru disadari apabila tinggi badan berkurang. Iya teman-teman, osteoporosis dapat menyebabkan tinggi badan berkurang. Selama ini kita hanya mengetahui bahwa kita itu terus bertumbuh seperti itu, bertumbuh tinggi badan. Namun sebenarnya kita bisa mengalami penurunan pertumbuhan seperti turunnya tinggi badan yang disebabkan oleh osteoporosis. Nah teman-teman, di dalam skala dunia ada 200 juta penderita osteoporosis di seluruh dunia dan akan terus bertambah setiap tahunnya teman-teman. Sedangkan di Indonesia, 2 dari 5 orang Indonesia berisiko terkena osteoporosis teman-teman. Klasifikasi osteoporosis. Tahukah teman-teman bahwa klasifikasi osteoporosis itu ada 2? Yang pertama itu adalah osteoporosis primer, yang mana osteoporosis primer terjadi pada wanita pasca menopause dan pada wanita atau pria berusia lanjut teman-teman. Umumnya terjadi pada usia 50-an ke atas, di mana terjadi penurunan hormon estrogen pada wanita saat menopause yang memicu terjadinya pengeroposan tulang. Osteoporosis primer terbagi menjadi 2 lagi nih teman-teman. Yang pertama itu adalah tipe postmenopausal, yaitu osteoporosis tipe 1 erat kaitannya dengan hormon estrogen dan kejadian menopause pada wanita. Biasanya tipe ini terjadi 15-20 tahun setelah masa menopause teman-teman. Tipe kedua yaitu adalah senile. Tipe 2 terjadi karena kekurangan kalsium dan sel-sel perangsang pembentuk vitamin D. Biasanya terjadi di atas usia 70 tahun dan 2 kali lebih sering terjadi dibandingkan jenis tipe pertama. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu osteoporosis sekunder. Teman-teman tahu nggak bahwa osteoporosis itu ada yang sekunder juga selain yang disebutkan yang pertama tadi, bahwa penyakit atau kelainan hal ini disebabkan oleh penyakit atau kelainan tertentu akibat tindakan pembedahan atau pemberian obat yang efeknya mempercepat pengeroposan tulang, muncul sebagai efek dari obat-obatan steroid, alkohol, tembakau, tiroksin, anti kejang, obat-obatan hormon anti-seks, heparin, lithium, metrorexat, obat sitoksin, vitamin D dan obat yang cenderung meningkatkan risiko osteoporosis. Hal ini berkaitan pula dengan beberapa penyakit kronis yang mengakibatkan keterbatasan gerak bagi penderitanya teman-teman, seperti artritis reumatoid atau penyakit kronis yang menyebabkan kurangnya kalsium seperti penyakit ginjal, intoleransi terhadap produk susu, serta penyakit pada sistem pencernaan dan lain sebagainya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat nih bagaimana sih situasi osteoporosis yang ada di Indonesia berdasarkan penelitian mengenai analisis data risiko osteoporosis pada tahun 2005 dilakukan oleh Puslitbang Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sebuah perusahaan nutrisi dengan sampel pada 16 wilayah di Indonesia pada populasi tertentu ya teman-teman. Jumlah sampel sebanyak 65.727 orang yang terdiri dari 22.799 laki-laki dan 42.928 perempuan dengan metode pemeriksaan DMT atau disintas massa tulang menggunakan alat diagnostik clinical bone sonometer. Dari penelitian tersebut didapatkan angka prevalensi osteopenia atau osteoporosis di sebanyak 41,7% dan prevalensi osteoporosis sebesar 10,3%. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di gambar ya teman-teman. Di sana teman-teman bisa melihat nih bahwa osteopenia atau osteoporosis dini di Indonesia itu sekitar 41,7%, sedangkan osteoporosis sebesar 10,3%. Nah, dari 41,2% dari keseluruhan sampel yang berusia kurang dari 55 tahun menderita osteopenia. Jadi teman-teman, bagi orang-orang yang Gen Z atau milenial itu juga terdeteksi gitu teman-teman, mengidap osteoporosis atau disebut dengan osteopenia, di mana dia itu menderita osteoporosis dini teman-teman. Nah, prevalensi osteopenia usia di atas 55 tahun pada perempuan 6 kali lebih besar daripada laki-laki teman-teman. Nah, terus peningkatan angka osteoporosis pada perempuan itu 2 kali lebih besar daripada pria. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, hal tersebut terjadi karena perempuan pada masa menopause itu akan lebih rentan terkena osteoporosis ya teman-teman.
Nah, lalu kita akan melihat insiden patah tulang panggul per 100.000 kasus di Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Nah, dari tabel yang sudah dipaparkan di sini ya teman-teman, di situ dapat kita lihat secara bersama bahwa prevalensi distribusi antara laki-laki dan perempuan di sini lebih banyak perempuan ya teman-teman. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang perempuan seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan dia juga menopause ya teman-teman, dia akan lebih rentan mengalami osteoporosis. Nah, kita lihat juga di sini teman-teman berdasarkan grafik ini bahwa semakin bertambahnya usia maka akan semakin besar peluang seseorang itu terkena osteoporosis. Teman-teman bisa lihat datanya di sini. Itulah data mengenai osteoporosis yang ada di Indonesia ya teman-teman. Semoga dengan teman-teman melihat data ini, teman-teman bisa nih tergugah gitu hatinya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagaimana kita untuk menjaga pola makan, menjaga olahraga yang teratur, dan juga memperkuat tulang kita sejak dini agar nanti pada usia lansia ya teman-teman kita tidak menderita osteoporosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah analisa data. Analisa data adalah suatu proses pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan dapat diinterpretasikan. Data dapat dianalisa menurut umur, waktu, dan tempat. Indonesia memiliki sekitar 237 juta penduduk, akan mengalami 71 juta penduduk berusia lebih dari 60 tahun pada tahun 2050. Diperkirakan sebanyak 20,8% laki-laki dan 32,3% perempuan sudah mengalami osteoporosis. Sedangkan dari laporan Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, sebanyak 41,8% laki-laki dan 90% perempuan sudah memiliki gejala osteoporosis. Menurut hasil data yang dilakukan oleh Puslitbang Gizi Kemenkes RI pada tahun 2016 di 14 provinsi, menunjukkan bahwa masalah osteoporosis di Indonesia telah mencapai tingkat yang perlu diwaspadai, yaitu 19,7%. Kecenderungan osteoporosis di Indonesia lebih tinggi dengan negara lain. 5 provinsi dengan osteoporosis tinggi adalah Sumatera Selatan 27,7%, Jawa Tengah 24,02%, Daerah Istimewa Yogyakarta 23,5%, Sumatera Utara 22,82%, Jawa Timur 21,42%, dan Kalimantan Timur 10,5%. Diseminasi pada osteoporosis, yaitu dapat menggunakan media sosial, yaitu menyebarkan informasi pentingnya olahraga, meningkatkan kesehatan tulang. Kemudian membuat materi edukasi berbentuk brosur dan poster yang disebarkan secara langsung, bahkan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian melakukan kegiatan seminar, yaitu penyampaian informasi mendalam tentang osteoporosis terhadap kelompok seminar yang berhadir, dan adanya sesi diskusi dan pertanyaan dari peserta yang berhadir. Kemudian melakukan kegiatan program kebugaran seperti yoga dengan berkelanjutan. Kemudian adanya kegiatan kampanye, yaitu kesehatan lokal dengan berkolaborasi terhadap pusat kesehatan setempat. Kemudian melakukan kolaborasi dengan mitra lokal adanya mendapatkan dari tempat tersebut. Kemudian bisa mengadakan acara kompetisi komunitas, yaitu melibatkan masyarakat berupa lomba masak sehat dan lomba jalan santai.